Inilah Gurindam 12, pasal ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, khabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Dalam Gurindam 12, pasal 3, secara umum mengandung makna yaitu menjaga diri dan menjaga marwah. Di tanah Melayu, kata bukan sekedar bunyi yang keluar dari lisan. Ia adalah cermin marwah, penanda adab, dan ukuran kemuliaan seseorang. Setiap tutur mengandung nilai, setiap ungkapan membawa tanggung jawab. Sebab itu, dalam tradisi Melayu, manusia dinilai bukan hanya dari apa yang ia miliki, melainkan dari bagaimana ia berkata dan bersikap. Kata yang tertib menandakan jiwa yang terdidik, sedangkan kata yang liar seringkali mencerminkan kelalaian batin. Dalam Gurindam 12, pasal 3, Raja Ali Haji mengajarkan satu perkara mendasar yang menjadi inti peradaban. Disiplin diri sebagai jalan menjaga kehormatan. Melalui nasihat tentang menjaga mata, telinga, lidah, tangan, perut, dan kehormatan, beliau menegaskan bahwa keruntuhan marwah tidak datang secara tiba-tiba, melainkan berawal dari kelalaian kecil yang dibiarkan berulang. Bagi orang Melayu, adab adalah pagar hidup. Ia membatasi manusia agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang merendahkan diri dan merusak hubungan sosial. Sementara itu, dalam Islam, adab bukan sekedar tradisi, melainkan perintah iman yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Disinilah keduanya bertemu dalam satu pesan yang sama. Siapa yang mampu menjaga diri akan dijaga martabatnya di mata manusia dan di sisi Tuhan. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Bagi orang Melayu, mata bukan sekedar alat untuk melihat, melainkan pintu pertama yang menghubungkan dunia luar dengan batin manusia. Apa yang ditangkap oleh pandangan akan perlahan menetap di hati, lalu membentuk cara berpikir, merasakan, dan menginginkan. Karena itu, orang Melayu beryakini bahwa sumber kegelisahan batin seringkali bermula dari pandangan yang tidak terjaga. Apa yang sering dipandang, baik disadari maupun tidak, akan mempengaruhi arah hidup dan sikap seseorang. Pandangan yang liar melahirkan nafsu yang tak pernah puas. Ketika mata dibiarkan bebas tanpa kendali, keinginan tumbuh tanpa batas, memburu apa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dari situlah lahir rasa iri, gelisah, dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Menjaga mata dalam adat Melayu berarti menertibkan hasrat, menumbuhkan rasa cukup, dan memelihara kesederhanaan hidup. Sikap ini mengajarkan manusia untuk tahu batas, menghargai apa yang dimiliki, dan tidak terperangkap dalam keinginan yang merusak ketenangan jiwa. Orang yang pandangannya terjaga akan hidup dengan hati yang lebih lapang, jiwanya lebih tenang, tidak mudah tersulut iri, dan tidak terjebak ambisi yang menggerogoti marwah diri. Dengan demikian, menjaga mata bukan sekedar soal etika pribadi, melainkan fondasi akhlak yang menjaga keseimbangan batin dan kehormatan hidup. Nilai ini sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan penjagaan pandangan sebagai fondasi kesucian iman. Allah berfirman, "Katakanlah kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya." Al-Quran, Surah An-Nur ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa pandangan yang terjaga akan menjaga hati dan perilaku. Pandangan yang tidak dikendalikan menjadi luka bagi iman, karena ia membuka jalan bagi godaan yang halus namun berbahaya. Dari satu pandangan lahir keinginan, dari keinginan tumbuh keberanian melanggar batas,
Dan dari pelanggaran itulah, iman perlahan melemah. Karena itu, menundukkan pandangan bukan sekedar adab lahiriah, tetapi benteng rohani yang melindungi manusia dari tergelincirnya akhlak dan kehormatan. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Dalam adat Melayu, kuping dipandang sebagai gerbang pengaruh yang sangat menentukan arah kehidupan seseorang. Apa yang didengar tidak berhenti di telinga, tetapi meresap ke dalam pikiran, membentuk cara berpikir, mempengaruhi sikap, dan akhirnya mempengaruhi hubungan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, orang Melayu diajarkan untuk berhati-hati dalam mendengar dan menerima setiap kabar. Gosip dan kabar angin dipercaya dapat merusak silaturahmi, menumbuhkan prasangka buruk, serta mengoyak kepercayaan yang menjadi fondasi kehidupan kampung. Kata yang didengar tanpa saringan dapat melahirkan penilaian yang keliru dan sikap yang tidak adil. Orang yang gemar menyebarkan kabar buruk dianggap tidak beradat, sebab ucapannya bukan menenangkan, melainkan memecah persatuan dan menimbulkan luka sosial yang sulit dipulihkan. Islam menegaskan hal yang sama dengan sangat tegas dan mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam." Hadis ini menunjukkan kualitas iman seseorang tercermin dari kemampuannya mengendalikan ucapan. Tidak setiap kebenaran perlu diucapkan, dan tidak setiap yang terlintas layak dilisankan. Allah mengingatkan bahwa setiap kata dicatat, setiap ucapan diawasi, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, lidah bukan perkara ringan dalam Islam. Menjaga lidah berarti menjaga kehormatan diri dari cela dan penyesalan, serta menjaga hubungan sosial dari luka yang ditimbulkan kata-kata. Lebih dari itu, mengendalikan ucapan adalah upaya menyelamatkan diri di akhirat, karena banyak manusia tergelincir bukan oleh perbuatannya, melainkan oleh lisannya sendiri. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Bagi orang Melayu, tangan dipandang sebagai simbol amanah yang mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab seseorang, yang dinilai bukan hanya hasil dari suatu perbuatan, tetapi juga niat serta cara melakukannya. Dalam adat, perbuatan kecil yang curang sekalipun tetap dianggap mencederai marwah, karena kejujuran tidak mengenal ukuran besar atau kecil. Sekali tangan terbiasa berbuat tidak benar, kepercayaan akan mudah hilang. Sebaliknya, orang yang tangannya terjaga, tidak mengambil yang bukan haknya, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan, akan dipercaya dalam urusan bersama. Ia dihormati dalam masyarakat dan dipandang sebagai orang yang beradat. Dengan menjaga tangan, seseorang menjaga kehormatan diri dan ikut memelihara keutuhan kehidupan sosial. Islam menegaskan keadilan dan amanah sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya." Hadis ini menunjukkan bahwa keimanan tidak cukup diucapkan, tetapi harus tampak dalam perbuatan nyata yang tidak menyakiti orang lain. Tangan yang terjaga dari kezoliman, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan adalah tanda akhlak yang lurus. Menjaga tangan berarti menegakkan keadilan, menunaikan amanah, dan menghormati hak sesama. Dengan perbuatan yang bersih dan jujur, keharmonisan hidup bersama dapat terpelihara. Masyarakat akan tumbuh dalam rasa saling percaya, karena setiap individu merasa aman dari tindakan yang merugikan. Inilah wujud iman yang hidup dalam tindakan sosial. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Budaya Melayu menjunjung tinggi kesederhanaan sebagai dasar keseimbangan hidup. Makan dipandang sekadar untuk memenuhi keperluan tubuh, bukan untuk menuruti nafsu tanpa batas. Perut yang berlebihan diyakini melemahkan akal dan melalaikan hati, sehingga manusia mudah kehilangan kepekaan dan kedisiplinan diri. Dalam pandangan adat, kekenyangan sering menjadi pangkal kelengahan, karena tubuh yang terlalu dimanjakan akan menjauhkan manusia dari kerja keras dan kewaspadaan batin. Orang yang tidak mampu mengendalikan perutnya dianggap kurang mampu mengendalikan dirinya secara keseluruhan. Karena itu, kesederhanaan dalam makan mengajarkan rasa cukup, menumbuhkan ketenangan jiwa, serta menjaga kejernihan pikiran.
Dengan hidup bersahaja, seseorang akan lebih mudah bersyukur, lebih peka terhadap lingkungan sekitar, dan lebih terjaga marwahnya dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan makan dan minum. Allah berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan." Perintah ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak kenikmatan, namun menuntut pengendalian diri agar manusia tidak diperbudak oleh nafsu. Perut yang dijaga dari berlebihan akan membantu menjaga kejernihan akal, sehingga pikiran tetap jernih dan mampu membedakan yang benar dan yang salah. Selain itu, pengendalian makan juga memperkuat jiwa, melatih kesabaran, dan menumbuhkan kedisiplinan spiritual. Dengan perut yang teratur, ibadah menjadi lebih khusyuk dan aktivitas hidup berjalan seimbang. Menjaga perut dengan demikian bukan sekedar soal kesehatan jasmani, tetapi juga upaya memelihara kualitas iman dan kekuatan batin dalam menjalani kehidupan. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Bagi orang Melayu, kehormatan diri merupakan puncak marwah manusia yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Kehormatan tidak dipandang sebagai urusan pribadi semata, melainkan cermin bagi keluarga dan masyarakat tempat seseorang berasal. Setiap perilaku individu akan membawa nama baik atau aib bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu, orang Melayu menanamkan rasa tanggung jawab sosial dalam setiap sikap dan tindakan. Malu dalam adat tidak dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai pagar yang melindungi manusia dari perbuatan tercela. Malu menjaga batas, mengingatkan diri agar tidak melampaui adab, dan menuntun manusia untuk hidup dengan kehati-hatian. Dengan rasa malu yang terpelihara, kehormatan diri tetap tegak, dan marwah keluarga pun terjaga. Islam menempatkan penjagaan kehormatan sebagai salah satu ciri utama orang beriman. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5, menegaskan bahwa pengendalian diri dalam hal kehormatan merupakan tanda kematangan iman. Kehormatan yang dijaga bukan hanya melindungi individu dari perbuatan tercela, tetapi juga menjaga ketentraman keluarga dan ketertiban sosial. Dalam Islam, pelanggaran kehormatan membawa dampak panjang, merusak masa depan, menodai kepercayaan, dan menimbulkan penyesalan. Karena itu, menjaga kehormatan berarti menjaga masa depan baik di dunia maupun di akhirat. Ia menjadi benteng yang melindungi manusia dari kehinaan sementara dan menuntunnya menuju kemuliaan yang hakiki di sisi Allah. Gurindam 12 pasal ketiga, bukan sekadar petuah lama. Ia adalah peta akhlak yang hidup lintas zaman. Ketika mata, telinga, lidah, tangan, perut, dan kehormatan diri dijaga, iman tidak berhenti sebagai keyakinan, tetapi menjelma menjadi adab. Bagi orang Melayu, adab adalah inti peradaban. Dan selama adab dijunjung bersama iman, Melayu tidak akan kehilangan arah, meski zaman terus berubah. Pergi ke seberang membawa pelita. Pelita dijaga agar tak padam. Mata terpelihara, terkawal cita, hidup beradab, iman pun mantap. Berlayar perahu menuju seberang, angin sepoi, penenang jiwa. Lidah dijaga, tangan pun terang, marwah terpelihara, mulia manusia. Pagi hari memetik delima, disimpan rapi di dalam peti. Adab dijunjung bersama iman, Melayu beradat, Islam menuntun diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.